10 malam 11 nih. Ya tadi siang itu puasa, sempat saya dari Jogja ke Malang sampai pagi tadi ya. Yang tadi saya memang niatkan puasa itu karena 10 Rajab itu katanya konon menurut para ulama hakikat itu ya, itu dikatakan sebagai hari kelahiran Nur Muhammad. Jadi kita bersama-sama pengen meminta berkah percikan Nur Muhammad malam ini. Nuhun Fatihah dan Kanjeng Nabi dia. Lahiratul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Amin. Niki nun sewu kula badhe crita sing rati ini ya. Semoga bisa diterima lah. Pertama, Nur Muhammad ini penting sangat. Mungkin wonten hubungannya kalian sedanten ini. Terkait Raja Kalacakra, saya sebagai kemudian mungkin wonten Prabu Jayabaya, wonten melih nanti Sunan Kalijaga, ada lagi nanti yang dulu ada seorang penjaga di Mataram zaman Sultan Agung, kemudian diteruskan oleh nanti Romo Warsito dan kawan-kawan. Nah nanti belakangan jadi Nahdlatul Ulama. Makanya nanti kalau dengan perhatikan itu kan 9 bintang. Ini dulu sebenarnya simbolisasi terkait Wali Songo. Oleh saya sebagai nanti tadi saya sempat bandingkan. Sebelumnya kan 8, itu nanti ditambah 1. Persis mirip susunannya 9. Ini nanti semoga malam ini dengan percikan Nur Muhammadnya, insya Allah mungkin nanti kita bisa kepercik cahaya-cahaya yang membuat ini terang semuanya. Itu. Karena Nur ini konon, jadi Kanjeng Nabi itu sudah menjadi Nabi, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Adam. Niku dari Nabi Nur Muhammad itu. Itulah yang cahaya inilah yang akan nanti mendasari seluruh penciptaan manusia di bumi. Kados tentang barisan sini bu disebutkan wa nuril mausufi bitaqat dumi wal awwaliyah. Nur ini, nurnya Muhammad ini memang disifati yang paling dahulu, yang paling pertama. Nur pertama yang akan mengawali pencipta. Kira-kira bahkan di dalam serat wirid yang ditulis oleh Ronggo Warsito yang itu sebenarnya di serat wirid itu wonten tulisannya kan. Saya menuliskan wirid hidayat jati itu hanya menyalin dari ajarannya para wali wolu di tanah Jawa. Itu menyebutkan bahwa penciptaan pertama itu yang dicipta adalah Nur Muhammad tadi. Dari Nur Muhammad itulah muncul nanti energi hidup namanya kayon, namanya haidun, yang kemudian nanti jadi kayon dalam pewayangan kita. Kehidupan pohon kayu niku rak kayu kok. Kayu niku napa? Kayu niku pohon. Wit niku pohon. Tapi wit dalam bahasa Jawa itu juga disebut wiwit. Wiwit niku apa? Permulaan urip. Alias wit permulaan hidup niku napa? Saking pangeran. Kayun, makanya jadi simbol gunungan itu kayon. Alias di gunungan itu ada pohon kehidupan pertama, permulaan kehidupan pertama. Pohon permulaan kehidupan pertama itu disebut
Makanya nanti di gunungan itu itu simbolik Kalpataru. Kalpataru itu pohon kehidupan. Makanya nanti uwit itu wiwitan itu dari mana? Dari timur. Wiwitan dalam bahasa Jawa dari timur. Jadi uwit ini, kayu ini yang dulu itu dibikin memang khusus oleh Sunan Kalijogo untuk mendasari permulaan kehidupan. Dari wayangan itu kan nanti kayunya itu dari tancap kiri, tengah sampai ke kanan ya. Itu kayak menandai babak permulaan kehidupan dari awal bibit, nanti pertengahan sampai nanti kayu tancap tengah yang kemudian pagelaran kehidupan itu selesai. Bungkasan. Nah, kesaksian tentang Nur Muhammad ini juga ditulis di Al-Quran. Quran As-Sof niku ayat 6 dan jenengan waos. Ini minan nurani wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti hadus dipako min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Kanjeng Nabi Isa alaihissalam niku di Quran direkam saya itu sebenarnya Isa niku berasal minan nurani dari nur wa mubasysyiran bi rasulin, dari nur seorang rasul yang datang setelah saya. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi ini kesaksiannya Nabi Isa. Nabi Isa itu lebih dulu datangnya, tapi memberi kesaksian saya ini lahir atas dasar pancaran nur Nabi setelah saya. Ini kan koyo ini nggak masuk akal. Tapi secara hakiki sebenarnya Nur Muhammad tadi sudah ada sebelum penciptaan ini. Sehingga bahkan seorang Nabi Musa pun juga merupakan pancaran dari Nur Muhammad ini. Itu. Makanya nanti Kulo barusan menerjemahkan teks sholawat Jawi Infra itu di Jogja itu ada namanya sholawat Jawi, dulu namanya Infra. Simbah-simbah mungkin teman-teman yang warga di sini mungkin punya tradisi ini juga. Jadi itu sholawat Jawi dari versi lama yang diterjemahkan lewat hitung-hitung berbahasa Jawa yang sampai hari ini masih dipraktekkan itu, bahkan sejak zaman Sultan Agung sholawat ini sudah dipraktekkan. Saya ngeceknya itu di Selat Centini itu sholawat Infra merupakan tradisi Jawa yang khas populer zaman itu. Nah, itu modelnya nanti pengobatan, ada hidungnya dan lain sebagainya, itu memang rame. Nah kebetulan saya menerjemahkan itu jadi kayak ini, kayak terpantai. Nah tadi terkait ini ya, terkait dupa. Neng ngomong-ngomong masih ngomong bid'ah. Nah malam ini saya kuatkan. Jadi nopo bau-bauan yang muncul dari bau alami kados dupa, kados nopo-nopo. Kalau dulu kan memang bau-baunya alami, itu memang menjadi sarana pembuka pintu batin. Jadi itu pentingnya sangat. Makanya Kanjeng Nabi itu kalau mau sholat itu pasti pakai wewangian dulu, yang sifatnya alami, karena itu bisa membuka pintu-pintu batin kita. Saya pernah merasakan sekali pas ikut sholawat Infra tadi. Gara-gara itu kayak ada bauan dari dupa itu masuk ke sana, masuk ke hidung saya, menyentak gitu. Akhirnya kemudian saya kayak kebuka dan benar-benar akhirnya terserap ke dalam kados Kanjeng Nabi ini ku rawuh gitu. Akhirnya saya nangis gerung-gerung saat sholawat itu. Ya, terus dupa itu penting. Makanya kan majelis maulid dan tiap para habaib itu mesti ono dupa sampai hari ini. Jadi itu penting ini. Hukumnya kira-kira gini mungkin malah sunnah harusnya. Nek ngerti signifikansi hakikatnya itu dunia malah sunnah. Karena itu penting sekali.
Ya tapi dia tergantung niatnya dia dulu kesepian dia jelas sesat. Nah, beberapa pewangi alami itu memang punya efek tertentu ya. Cuma sekarang kan mungkin pewanginya itu sudah nggak alami. Kadang-kadang pakai alkohol, pakai itu yang bikin kita jadi enggak. Nah, saya ingin cerita. Sekarang saya ingin merangkai beberapa tadi dari mulai saya sebagian tadi, termasuk sampai ke Diponegoro. Kenapa misalnya nanti ada Tirto tadi ya? Jadi begini, di zaman saya sebagai, saya itu juga termasuk salah satu keturunan Diponegoro. Jadi penandanya niku wonten pasukan-pasukan Diponegoro itu biasanya menanam pohon sawo. Di daerah saya itu juga termasuk pelarian desa bukaan pertama, babat pertama di daerah Ngawi itu juga rumah saya pas awal-awal itu simbah saya itu yang babat alas, bikin masjid di situ, kemudian bikin pesantren di situ. Itu sampai saya masih kecil itu masjid maupun rumah saya itu dilingkupi oleh pohon sawo, banyak sekali. Bahkan beberapa sumber saya sempat kemarin buka warisan kitab-kitabnya simbah itu, ternyata simbah saya ini ada pernah nyantri di Tegalsari, punyanya Mas Sawer ini. Kebetulan terus katanya menurut cerita di teks kitab saya itu, simbah saya itu pas mau babat alas dinikahkan sama anaknya, salah satu anaknya Mbah Kasem Sari. Akhirnya babat alas lah Tempur Sari itu, dan akhirnya jadi pondok pesantren sampai hari ini, walaupun saya sudah jarang pulang. Nah, rangkaian Diponegoro ini sebenarnya rangkaian dari orang yang menjaga Raja Kali Cokro sejak dari zaman, nanti kita cerita pelan-pelan ya, tapi kira-kira dari Raja Kali Cakra tadi, Kolo Cokro tadi. Sebenarnya kolon itu nanti diserap di bahasa Jawi jadi kali. Kata kali itu apa ya? Arus, aliran, atau dalam bahasa yang lebih mudah sebenarnya aliran waktu. Makanya kalang, betoro kolon itu apa? Betoro waktu. Waktu inilah yang mengumbang-ambingkan kita terus menerus. Nah, makanya agar kita tidak terumbang-ambingkan oleh kali, agar kita tidak terumbang-ambingkan oleh kolong, kita harus melampaui waktu ini. Melampaui waktu sebenarnya di Al-Quran sudah disebut, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Agar Anda itu bisa melampaui waktu, agar Anda bisa bahasa kerennya mungkin mentransendensi waktu, Anda harus aktif melibatkan dalam pusaran waktu itu dengan cara amal soleh dan tadi berwasiat sabar, tentang kesabaran dan kebaikan. Nah, ini rumus pertama dari Al-Quran. Jadi amal soleh, perbuatan baik itu membuat Anda tidak akan pernah cemas terhadap masa depan maupun getuni masa belakang. Orang yang kerjaannya itu cuma getuni masa lalu, lah mau bikin akhirat lahir dan dia naik juga. Itu selalu kenapa dulu saya nggak kuliah, kenapa dulu saya kok miskin dan lain sebagainya. Itu sifatnya kalau ke belakang. Nah, kalau ke depan dia takut. Wah, umur semini kok ya muslim, umur semini kok rabi. Nah, itu jadi akhirnya dia waktunya itu selalu di depan dan akhirnya apa? Tidak pernah menikmati saat ini, alias dari wong sing ra tahu bersyukur.
Jadi kalau Anda pengen bersyukur dalam kondisi makom akwal syukur, itu Anda harus masuk waktu kesekarangan terus-menerus, alias waktu langgeng, alias Anda sudah melampaui ruang waktu, kira-kira begitu. Nah ini raja ini sebenarnya simbolisasi ajaran pertama untuk menanamkan prinsip tauhid pertama di dalam masyarakat Jawa. Makanya dulu saya yang kebetulan banyak membaca serat ya, misalnya dulu saya Subagir pertama kesini itu, sebelum saya Subagir itu sudah dikirimkan banyak sekali pasukan datang ke Jawa. Ada 20.000 orang dari tanah Rom, disebutkan misalnya datang ke sini, mati semua, mati gara-gara mungkin sini tanahnya banyak jinnya, banyak demitnya, sehingga mati. Dikirim lagi 40.000, mati lagi. Akhirnya dikirimlah seorang ulama bernama Syekh Subagir dari tanah Rom yang datang pertama kali ke sini, kemudian bikin Raja Kolocokro tadi. Alias apa? Dia aknumbali, atau mungkin bahasanya apa ya? Negesi kalau orang Jawa itu, atau membuat perjanjian dengan numbali tanah ini, berselaras dengan tanah di Jawa ini. Itu syarat pertama Islam bisa masuk di situ. Kalau dia nggak bisa membuat keselarasan ke masyarakat, dia akan akan ditolak. Nah, keberhasilan Syekh Subagir inilah yang kemudian nanti diteruskan terus sampai di Ponorogo. Nah, nanti juga yang akan memberi jalan lempang terhadap kenapa kita bisa membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ceritakan misalnya dulu itu di India, itu juga sama persis. India itu kerja Islamisasinya juga sama. Tapi untuk menyatukan satu negara mereka gagal. India pecah jadi Pakistan, jadi Bangladesh, dan dulu Hindu sama Islam pengen bersatu tapi nggak bisa, akhirnya pecah. Nah, Nusantara ini berhasil karena di India itu Islam datang dengan penaklukan militer sehingga membuat orang. Nah, di Nusantara ini agak berbeda. Tadi kearifan yang dilakukan oleh penyebar Islam itu dengan cara apa? Menyelaraskan tradisi-tradisi yang sebelumnya atau menyelaraskan energi-energi yang sebelumnya dengan energi baru Islam. Simbolnya Raja Kolocokro tadi. Makanya nanti kalau dengar buka misalnya di Prabu Joyoboyo itu nanti ada Jongko Joyoboyo. Jongko Joyoboyo itu diambil, jadi Prabu Joyoboyo itu dikatakan titisannya Wisnu. Tapi sebenarnya salah. Salah dalam pengertian gini. Siapa yang mengajari ilmu Jongko itu? Jongko Joyoboyo itu siapa? Kalau di serat-serat disebutkan bahwa dia ketemu Syekh Ngali Samsudin. Dia diajarkan tentang kitab bernama dari kitab diajari cara menjongkok masyarakat Jawa ini dengan sebuah kitab bernama Kitab Nusantara. Disebutkan dalam serat-serat seperti itu. Akhirnya Raja Joyoboyo ini kemudian bisa menjaga, punya ilmu jaga. Yang ngajari siapa? Syekh Ngali Samsudin yang saat ini mungkin ada di Kediri ya, makamnya. Saya pernah ke sana itu. Syekh Samsudin Fasil kalau nggak salah ya. Nah itu Bapak Fasil ini. Saya dulu sempat infanteka ke sana. Nah, Jongko Boyo ini mengajarkan apa? Kitab Musyarat. Musyarat itu nggak ada sampai hari ini, belum ada yang bisa menafsir apa ini kitab apa. Terus saya gaduk-gadukkan itu begini. Musyarat itu kan dari kata sir. Sir itu kan asror. Asror itu di lubuk hati ke dalam kita itu. Jadi nanti ada bukan, ada kolbu, di dalamnya ada lub, di dalam lub ini ada sir. Ilmu membuka sir.
Sir itu merupakan pancaran Nur Muhammad. Ceritanya. Nah, kalau seorang mukmin mendapatkan percikan Nur Muhammad, insya Allah dia akan mukasyafah. Mukasyafah dengan cara itu dia akan bisa mengenali hakikat kenyataan lebih dalam. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait mitologi umbul atau apa? Tirta apa ya? Disini umbul ya. Tirta Moyo, Tirta Perwito, Tirta Mato, itu ya. Tirta Yudo. Kalau di tempat saya malah saya di Malang ini tinggal di jalan Tirta Mulyo. Kemudian ada Tirta Utomo, Tirta Taruno. Nah, mitologi tentang Tirta ini itu ternyata setelah saya cek ini memang berasal dari serat Dzulqarnain kalau di dalam Al-Quran. Kemarin saya sempat ngecek tafsir Ibnu Katsir. Jadi pas menjelaskan pertemuan antara Musa dengan Nabi Khidir, itu Nabi Musa membawa ikan asin, disuruh membawa ikan asin. Membawa ikan asin di sebuah pertemuan dua laut, kemudian di teman-teman ikan asinnya itu tiba-tiba loncat sendiri. Gitu. Nah, menurut keterangan fasir, terutama Ibnu Katsir saya buka itu ternyata ada namanya itu gara-gara kepercik air bernama Ainul Hayah. Hayah alias ain itu kan mata, hayah itu kehidupan. Mata air kehidupan atau telaga air kehidupan. Jadi di situ ada telaga, ada umbul, ada kalau di sini apa ya? Untuk sumber, ada sumber yang kemudian membuat ikan tadi hidup atau yang disebut sebagai air kehidupan. Ma'ul hayah. Air kehidupan inilah yang kemudian ini dulu di Al-Quran Dzulqarnain atau mungkin sering disebut Zulkarnain. Dulu di Melayu itu ada namanya serat Hikayat Zulkarnain. Itu tentang jadi tokoh dulu mungkin baratnya apa ya? Alexander the Great katanya begitu ya, tapi saya nggak tahu ini benar atau enggak. Tapi yang jelas kalau di Al-Quran sebutnya Zulkarnain. Zulkarnain ini adalah raja besar yang menaklukkan seluruh dunia. Dia dianggap sebagai penyebar ilmu tauhid. Nyebar gitu. Nah, dalam proses penyebaran penaklukan sepanjang dunia itulah dia ditemani seorang, dikirimkan oleh para mufassir diterangkan, dia ditemani seorang malaikat bernama Rafael yang kemudian dikatakan bahwa ada sebuah sumber mata air yang bisa membuatmu hidup selamanya. Makanya terus air ini dicari oleh Alexander, oleh Zulkarnain ini dicari begitu. Ketika dicari nggak ketemu, dia ngajak pemuda bernama Balya bin Malkan. Balya bin Malkan inilah yang menemani. Nah, pas saat masuk di sebuah bukit yang ditutupi asap, Balya bin Malkan itu disuruh masuk dulu. Nah, ketika Balya bin Malkan disuruh masuk itu ternyata ada bisikan suara dari entah dari mana, ada suara yang itu air itu jatahmu Balya, bukan jatah Zulkarnain. Akhirnya diminumlah air itu dan akhirnya sosok Balya bin Malkan inilah yang abadi, yang kita kenal sebagai Nabi Khidir. Itu saya kutip hanya dari penjelasan para mufassir ya. Jadi mitologi tentang air kehidupan tadi Tirta Moyo, Tirta Mulyo, Tirta Taruno. Kalau dalam pewayangan ada Tirta Perwitosari yang dicari oleh Bima dalam lakon Deworuci. Kalau teman-teman ada yang nonton wayang ya, itu kan nanti simbolisasi air yang bisa membuat kita menyempurnakan kemanusiaan kita. Nah, saya cek lagi di ada seorang sufi di Melayu, di Melaka, itu namanya Hamzah Mansur. Itu juga ternyata menyebut nama Ma'ul Hayah alias air kehidupan. Dulu para sufi itu mencari air kehidupan ini. Nah, ternyata air kehidupan ini apa? Air kehidupan ini ternyata adalah
makrifat. Ilmu makrifat. Ilmu makrifat itu apa? Ilmu yang membuat kita bisa arif menyikapi kehidupan. Sebenarnya begitu, sederhananya saya sederhanakan. Ilmu makrifat inilah yang membuat kita akan terhubung dengan ruh kita yang memang langgeng. Jadi ruh kita itu kan nggak mati sebenarnya. Karena ruh kita nggak mati, kalau kita bisa terhubung dengan ruh kita yang nggak langgeng itu bisa membuat kita langgeng. Tadi Raja Kolo Cokro tadi membuat kita bisa mengatasi waktu, bisa melampaui waktu, dan bisa mentransaksikan waktu. Nah, ilmu ini kayak percikan-percikan gitu. Nah, nanti makanya nanti penumbalan pasca siapa? Saya Subagio. Saksikan ya, misalnya para wali itu pasti akan merawat sumber-sumber dan tektor-tektor. Dinamai itu tidak hanya di sini, tidak hanya di Malang. Di Jogja itu banyak sekali. Misalnya teman-teman kemarin santri-santri Kaliopa itu sering kalau pas mau mujahadan itu mau apa ya, kemarin ada merayap menyelenggarakan 400 tahun Sunan Kalijogo itu juga ritualnya itu mengambil air dari tutuk yang terdekat, katanya yang merupakan petilasannya Sunan Kalijogo di 3 titik di Yogyakarta. Nah, ini menunjukkan bahwa dulu Sunan Kalijogo itu juga numbali sumber. Karena ini air ini nanti efeknya besar sekali. Wong itu yang substansi yang paling besar dari manusia itu air. Nanti yang lainnya itu hanya presentasinya kecil, tanah, angin, kemudian apa? Api itu kecil. Kalau kita ngomong tentang sebelum papan lima pancer ya, nanti yang paling besar air. Nah, air ini yang paling penting. Makanya nanti dulu hampir setiap pulau tanah Jawa maupun Nusantara itu selalu sudah ditumbali dengan petilasan. Kalau dulu istilahnya ditahkik, ditegesi sama aku tinggal di sini, boleh nggak? Kira-kira gitu. Islam datang ke sini harus berselaras dengan ini. Demit itu harus diajak bukan? Karena bagi Mamara itu dia adalah makhluknya Tuhan juga. Kalau misalnya demit di sini tahu-tahu busir kan nanti marah kemudian bisa masuk orang, jadi kesurupan semua kan? Kira-kira gitu. Jadi ini poin penting juga. Nah, dari Sunan Kalijogo itu tadi menumbali banyak ini, makanya dia disebut sebagai Kalijogo. Orang yang menjaga kali, atau orang yang sudah bisa menyelaraskan kali, kono. Nah, kira-kira ngeli iline banyu kali. Jadi orang yang sudah bisa menyelaraskan tadi siklus waktu tadi, sehingga orang yang sudah bisa mentransendensikan ruang waktunya, sehingga membuat kita itu selalu terus-menerus dalam perbuatan kebaikan yang dibimbing oleh tadi cahaya-cahaya tadi. Nah, mitologi ini kemudian diubah oleh Sunan Kalijogo ke dalam cerita wayang. Makanya saya itu barusan meneliti namanya Serat Dewa Ruci. Jadi kan mungkin bapak-bapak sudah sangat akrab ya. Dewa Ruci ini Bimo itu dalam pencarian air suci tadi itu ketemu sosok dirinya yang kecil. Jadi di Bimo ketemu dirinya yang kecil, yang mirip tapi lebih kecil, namanya Dewa Ruci. Terus sama Dewa Ruci, Bimo ini suruh masuk ke dalam sosok kecil ini. Apa yang bisa masuk saya ini? Wis to, kowe mlebu lewat telinga kirinya. Akhirnya Bimo ini masuk ke dalam Dewa Ruci. Nah, ternyata setelah masuk ke di dalam tubuh Dewa Ruci inilah dia ketemu jagat yang tanpa batas. Jagat yang tanpa batas ini kemudian dia bertemu cahaya, satu cahaya terang begitu, yang kemudian berubah menjadi 4 warna cahaya. Yang oleh orang Jawa nanti dibagi menjadi lawama, supiyah, amaroh, mutmainah gitu. Kemudian ketemu lagi 8 warna cahaya,
lalu dapat warna cahaya itu kemudian meredup jadi satu cahaya yang terang begitu, yang putih terang seperti putihnya, mirip warna putihnya gading gajah, kayak gitu, bulat gading kalau bahasa Jawa. Nah, itu simbol pertemuan. Sebenarnya ini mengatakan ilmu tentang apa? Pencarian air suci tadi ternyata adalah ilmu tentang memasuki diri sendiri. Ilmu yang mengajak kita untuk mengenali diri kita sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kalau kamu pengen mengerti kenyataan hidup itu apa? Kamu harus mulai memasuki dirimu lebih dalam. Kenalilah dirimu sendiri lebih dalam. Masukilah dirimu itu sendiri lebih dalam. Karena kenyataan, kalau kamu mengenali kenyataan terdasar dirimu, kamu akan bisa mengenali kenyataan yang hakiki dari kenyataan hidup ini. Yang sebenarnya nanti adalah pancaran dari tajaliannya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Nah, ajaran pengenalan diri ini, makrifah ini, itulah yang sebenarnya merangkai tadi Raja Kolo Cokro tadi, yang kemudian diceritakan di wayang-wayang kita, tradisi pedalaman kita. Ada memang saya beberapa sarjana memang menemukan naskah Diwurji yang lebih lama. Misalnya kayak Purwocaraka ahli dulu zaman Soekarno ada namanya Profesor Purwocaraka itu sempat menemukan manuskrip Diwurji yang lebih tua. Ternyata setelah saya cek, ceritanya berbeda sekali. Tidak ada pertemuan dengan cahaya, tidak ada pertemuan dengan 8 warna cahaya, tidak ada. Terus tidak ada pertemuan diminta misalnya Bimo itu masuk ke Diwurji, tidak ada. Dulu ada naskah yang lebih tua lagi katanya karangan Empu Sikwamurti yang namanya Noworuci. Setelah saya cek, saya baca itu disertasi beliau utama di Leiden University. Setelah saya cek, enggak ada. Dia tidak disuruh masuk, dia tidak ketemu cahaya. Jadi oleh para wali ilmu lama ini tentang pertemuan ini kemudian sudah diubah dan menjadi sistem filsafat kita hari ini. Ilmu tertinggi kenyataan adalah ilmu mengenali diri sendiri. Nah, itulah yang sebenarnya diajarkan oleh para ahli tasawuf kita, para arifin kita kan. Nah, itu yang dijaga oleh nanti diturunkan sampai ke Yosodipuro, sampai ke Rondo Warsito, sampai para alifin-alifin di tanah Jawi ini. Nah, ini kayak rangkaian. Nah, dulu di Ponorogo itu juga begitu. Makanya simpul-simpul ilmu makrifat inilah yang kemudian sebenarnya proto awal yang membentengi Nusantara. Saya ceritakan, saya baru saja rekaman kemarin itu soal Sunan Giri Daton. Giri Daton itu ternyata adalah simpul jaringan para wali. Kenapa disebut Daton? Jadi dulu sebelum saya baca di Babatan Jawi itu, Giri itu ternyata ditakbiskan sebagai raja pertama sebelum Raden Patah. Tapi selama 40 hari. Itu menurut keterangan Babatan Jawi. Jadi selama 40 hari Sunan Giri itu diangkat menjadi raja. Cuma secara simbolik pertama, kedua untuk menetralisir daya buruk peralihan dari Majapahit ke Demak. Baru setelah ini dinetralisir langsung diserahkan kepada Raden Patah. Sehingga nanti di Giri Daton itu kemudian juga kayak semacam kedatuan yang keraton, tapi keraton simbolik yang itu pemula dari keraton Islam setelahnya. Nah, Giri Daton inilah yang menjadi titik simpul Islamisasi bukan hanya di Jawa, tapi di seluruh Nusantara. Saya contohkan misalnya begini, penyebaran Islam di Makassar itu namanya Datuk Ribandang. Datuk Ribandang itu ternyata muridnya Sunan Giri Prapen yang disuruh untuk menyebarkan ke Makassar. Ada penyebar Islam Maluku itu namanya Usman, penyebar Islam pertama. Itu juga merupakan murid Sunan Giri Prapen. Kemudian di tanah Indonesia Timur, misalnya di tanah Indonesia Timur itu ada daerah Sukadana, ada daerah Tanah Itu, kemudian daerah Ambon dan lain sebagainya. Itu raja-rajanya itu pakai gelar Giri Kusuma. Di Lombok, di Sumba, itu juga
merupakan murid-muridnya Sunan Giri Praben. Jadi para wali ini bukan hanya cerita para wali Songo ini, sebenarnya bukan hanya pulau tanah Jawa. Jawa dulu itu namanya Jawi. Jawi itu apa? Melayu, Jawa, Nusantara itu. Jawi itu adalah Nusantara. Nah sekarang saja mungkin karena sudah kita negerinya Indonesia dibagi ya kan. Ada Pulau Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan gitu loh. Kalau dulu Jawi itu merujuk Nusantara seluruhnya. Jadi ini simpul, nanti misalnya bapaknya Sunan Giri itu Maulana Ishaq, itu tempatnya di Malaka. Nanti di Patani ada sendiri, di Makassar ada sendiri. Nah mereka titik simpul inilah pusatnya Dewan Walingan itu ada di Pulau Jawa. Jadi ini jaringan luas. Makanya dulu kolonialisme itu kalau ngomong Giri Kendaton kesaksiannya ini, kesaksian kolonial, para kolonial itu mengatakan bahwa Sunan Giri itu ada seorang pendeta Islam di Hindia Belanda yang berkeraton di puncak gunung. Mereka menyebutnya sebagai pausnya Hindia Belanda. Paus itu loh, pimpinan Katolik itu. Nah itu disepadankan di sini itu pausnya itu Sunan Giri atau uskup besarnya itu Sunan Giri. Itu jadi inilah sebenarnya ini menurut perkataan seorang pejabat Belanda yang pernah berkunjung ke Gresik tahun 16 berapa itu, 1646 atau berapa, Olivier van Noort itu ngomong bahwa inilah ada seorang raja gunung yang tinggal beristana di gunung yang merupakan pausnya orang-orang Nusantara. Semua raja-raja kenusantaraan, kesultanan itu memberikan upeti, setor upeti ke dia. Inilah musuh sebenarnya Kristen, orang-orang Eropa Kristen. Jadi mereka itu sudah mendeteksi bahwa musuh terbesarnya itu ada titik simpulnya di sini, atau di Gresik. Waktu itu Sunan Giri yang merupakan simpulnya para wali. Jadi wali pertama itu sudah, saya bayangin sudah mendeteksi bahwa sudah menjongkok, nanti di Jongkong Joyoboyo ada, bahwa nanti akan datang dari tanah Sabrang yang akan mengucar menghancurkan Nusantara ini. Itulah Belanda. Makanya mereka sudah menjongkok ini nanti akan dirusak oleh. Nah makanya titik simpul wali inilah yang kemudian saya bayangin dulu orang yang merakit jaringan proto nasionalisme awal yang diikat oleh dalam kesatuan Islam di Nusantara, Sultanan. Kesultanan inilah yang merangkai yang membuat kita bersatu sebagai Nusantara. Nanti belakangan kita jadi Indonesia itu gara-gara ini, kesatuan ini. Makanya kita berhasil sukses menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang tidak terpecah-pecah. Itu berbeda dengan yang lainnya, dengan India, karena gagal semua mereka. Dan kita berhasil mendirikan negara Indonesia. Dan itu adalah jaringan yang berada di pinggir-pinggir ini menjaga Raja Kalacakra ini. Raja Kalacakra yang kemudian itu bervisi terkait kearifan dalam mengelola masyarakatnya. Makanya prinsip kearifan itu ilmu hakikat. Kalau saya katakan begini, orang kan sekarang banyak memperjuangkan Perda Syariah. Saya tanya sekarang, Pancasila itu sesuai syariah? Nah, kalau orang itu pasti ngomong sesuai, tapi ada banyak sekali yang nggak sesuai. Ini di banyak negara itu belum bisa menerima. Kita orang Indonesia kok bisa dengan mudah menerima Pancasila sebagai sudah sesuai dengan syariah? Itu kalau jenengan perbicaraan syariahnya gimana? Nah, saya merasa tinggalannya ilmu para wali itu tidak hanya mengajarkan berislam itu cara syariat saja. Tadi ilmu makrifat. Kita itu Islam itu adalah rentang. Islam itu harus utuh. Islam itu dimensinya, syariat itu hanya satu dimensi. Islam itu harus mendaki dari syariah ke thariqah, dari thariqah ke hakikat, dari hakikat ke makrifat. Itu baru Islam yang kafah.
Udkhulu fis-silmi kafah itu maksudnya apa? Islam itu harus lahir batin. Lahirnya syariat, batinnya hakikat gitu. Kalau berislamnya cuma syariat terus, nanti yang masuk surga bajunya saja. Iya kan? Ya misalnya saya contohkan, sering saya contohkan gitu. Jadi kan misalnya sholat kan simbol taslim kita, simbol ketundukan kita kepada Allah. Tapi ketundukan kita itu pertama adalah ketundukan dohir. Dohir itu syariat maksudnya. Pokoknya yang penting jeblat-jeblit. Tapi apakah pikiran Anda sudah tunduk? Apakah jiwa Anda sudah taslim? Apakah rasa terdalam Anda sudah taslim? Oh, berarti Islam kita itu memang masih awal-awal. Alias masih, walaupun masih terpaksa, sholat kita itu masih terpaksa saja. Ya, raganya sudah tunduk, tapi pikirannya belum, jiwanya belum. Gus. Oke, nanti sudah mau closing statement. Begitu kira-kira saya kira merangkainya begitu. Jadi ini rangkaian besar, ini rangkaian skema Islamisasi besar yang sampai hari ini pandunya adalah kearifan yang bisa mengantarkan masyarakat Indonesia itu berislam, tapi sekaligus justru menguatkan penyempurnaan proses berkemajuan kita. Jadi dari wong tenanan, wong Jawa ya ora kelangan kebudayaan Jawane, wong Sunda ya ora kelangan budaya Jawane, tapi sekaligus bisa menjangkau ajaran Islam itu sampai kepada hakikat batinnya. Begitu mungkin nanti bisa disambung dengan tanya jawab dan lain sebagainya. Dari saya kalau ada banyak kekurangan dimaafkan. Terima kasih, saya kembalikan. Terus matur suwun. Tepuk tangan ini. Saya soal Muhammad. Sebagai pertanyaan satu tangan reorder dari situ sebutan soal lain. Sesi selanjutnya tanya jawabnya bebas. Jadi yang materi ini gua boleh. Bukan terkait materi ini gua juga boleh. Gus Irfan saged, Ibu juga saged. Gus Agus saged, Mas Dari saged. Pun kula kok. Kira-kira wonten. Wonten sangat nggih. Monggo sing persoalan. Jadi nyata lek dengan topo itu bebas tentang materi itu udah harus tentang materi ini. Di dua materi ini juga nggak ada masalah. Udah sangat tangan ya man. Kata saya lempar kepada Mas Dari jenengan atau monggo Mas Dari. Oke, monggo dinyanyikan kalau ada yang perlu dipertanyakan. Karena tadi kan dari Kewerudin yang terkait tema kita itu dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa perbedaan itu akan kepanggil kalau kita mau saling mengenal satu sama lain. Ta'aruf itu. Jadi ta'aruf dulu, baru nanti kita akan mengenal satu sama lain, memahami. Makanya kalau di apa namanya dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Irfan itu adalah asli. Nah, oleh sebab itu monggo nopo mawon ditanyakan kepada Kiai itu balik silakan. Kak Selamat mau ta'aruf. Monggo Mas. Terima kasih kepada materi tadi bagus banget materi, cuma karena hal baru bagi kami dari pemerintah bukan berarti nganggur, jadi banyak hal yang jeru ini sehingga saya pribadi ini nyeratnya mungkin separuh,
karena juga keterbatasan waktu sekaligus itu kan perlu sentuhan Tuhan yang halus ya, mulai dari awal sampai akhir bagaimana sejarah dari Nepal mana tadi itu Bang itu sampai bisa diterjemahkan oleh sahabat jalan ini sangat bagus sekali. Jadi agar kami paham bahwa sejarah daripada kehidupan anak Jawa ini merupakan sebuah proses ya, yang panjang. Inilah saya datangkan, cuman mungkin suatu saat ini bisa dikemas lebih buat kami bisa paham. Ya, ini mungkin separuh teman-teman NU ini baik Banom dan sebagainya ini paham, ya paham, cuman separuh kurang puasa. Kalau dipuaskan sampai pagi tidak selesai. Yang jelas kami senang sekali ngaji ini. Harapan kami nanti di kesempatan lain kami bisa ngaji lebih jauh. Ini karena sangat menarik. Ya Pak Cari ya, Amal menarik sekali ya. Nah ini senang sekali semua. Hijab ini bukan berarti nggak antusias, nggak paham, karena mungkin separuh ya mau menyampaikan agak khawatir keliru, sehingga kesimpulannya menurut kami satu saat bisa ada ngaji dengan kesempatan yang lebih panjang dan mungkin langsung salah pengajian disampaikan oleh Rumah Dari. Saya ingin baca Gus Garuna, tapi yang jelas kami senang. Dan satu hal di Tirtomo ini, kalau tadi juga disampaikan tentang Aji Mandala, cakra Mandala, tentang penanaman pohon dan sebagainya tadi, di Tirtomo ada kan tadi saya sampaikan dusun kulit saja, Pak. Ya, saya penanaman kulit saja ada di sebelah Kulit ya. Nah, di sana terkenal dusun kulit sari. Nah, terus timur Sawu, ada kampung Sawu apa ya? Ada kampung Sawu. Nah, yang di sebelah selatan Tanjung ya, yang mungkin saya belum tahu dulu ada Tanjungnya Barat sebelum Araya ini hadir. Dan di sebelah tadi Kalpataru yang kami tahu namanya, tapi sampai sekarang kita juga belum begitu paham pokoknya. Ini setelah disampaikan banyak hal tadi, kami tahu bahwa makna daripada pohon-pohon tadi, dan harapan kami nanti kalau bisa Tirtomo ini arah mata angin ini betul-betul bisa dijaga melalui penanaman pohon. Dan itu kepada perangkat Marma dan kawan-kawan perangkat nanti bisa dilaksanakan penanaman pohon. Ini bagus, tidak sekedar mitos, tapi ada secara riwayat dan kajian ilmiah mungkin yang bisa kita ambil dari semuanya. Karena Tirtomo ini juga perlu ya, perlu sebuah penjagaan pengawalan, tidak hanya secara mitos tapi hal ilmiah juga bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya kira itu aja. Kepada materi, terima kasih sekali. Lain kali kita ingin ngaji lebih mendalam terkait dengan salah. Terima kasih. Itu aja. Matur suwun. Saya usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru pertama kali saya bergabung dengan Les Bumi dengan ilmu impian Evan ternyata ilmunya kelas tinggi, betul Pak Lurah. Ilmu kelas tinggi di mana Gus Irfan menguasai betul tentang sejarah. Saya hanya menyampaikan, meneruskan harapan Ketua PWNU tadi Pak, Dr. Haji Marzuki Mustalman. Tadi malam itu syukuran doktornya, S3-nya. Lalu beliau dalam sambutannya singkat menginginkan, ini tugas Les Bumi kayaknya, menginginkan agar tokoh-tokoh ulama yang berjasa terhadap berkibarnya NU itu tolong dibukukan, Contoh, misalkan siapa sih Pak Bumbu yang di sekitar Malang, itu dibukukan bagaimana kiprahnya, bagaimana tokoh-tokoh ulama-ulama Yahya Gading misalnya, itu harus ada yang membukukan. Kalau beliau Gus Irfan bisa yang tahu dulu dikuasai kayak tadi,
Apalagi yang baru-baru ini kayak tokoh-tokoh kiai gandul besar, siapa lagi kiai-kiai yang di Malang, supaya dikenal anak cucu kita. Ini pesan yang maksud kita. Tolong guys bumi yang ahli menulis tokoh-tokoh NU, kiai-kiai yang sudah kembali kepada Allah itu dilestarikan, digali lagi agar tokoh-tokoh ulama NU yang bisa yang sudah mewarnai di NU itu jangan sampai dengan sebelah. Ya karena kita kalah nulis dengan Muhammadiyah. Di Muhammadiyah tokoh-tokoh Muhammadiyahnya dicatat, sehingga begitu generasi berikutnya dia paham. Di NU karena benar nulisnya kurang, ya banyak tokohnya nggak dicatat. Dan ada anak cucu kita tak tahu tokohnya. Ini pesan tadi malam Kiai Marzuki bersama ada tokoh-tokoh NU khususnya di Malang ataupun di Jawa Timur untuk ditulis, dikaji lagi di les bumi ini juga mungkin seperti itu, sehingga kalau mau S3 tesisnya itu tentang tokoh itu ada juga. Ya Marzuki kemarin kan tentang tokoh ya gitu tesisnya. Demikian harapan, hanya meneruskan. Mungkin semua bisa berkiprah untuk membantu menuliskan perjuangan ulama-ulama di Malang atau di Jawa Timur yang perlu anak cucu kita ke depan tahu inilah tokoh-tokoh NU, kiai-kiai ulama besar yang tidak tertulis bisa kita tuliskan. Itu harapan. Lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dari Pak Sis menegaskan saja Pak Sis, kalau yang sebelah barat itu kalau Mataru, sebelah selatan Tanjung, sebelah barat itu Sawo, sebelah Etan Timur gitu, Sawo, Bule itu utara lor. Sebenarnya sudah penamaan ini sudah jelas Mas ini. Tanjung, Kampung Sawo, sebenarnya mana Tanjung, Kampung Sawo itu sudah seberapa? Punca begini di baik-baik. Ada pertanyaan nggak? Bapak-bapak atau mas-mas, mbak-mbak, ibu, ayo mas. Saat kita datangkan materi undang khusus siap. ada di posisi mana sendiri. Jadi, wonten Mas Ulul kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tidak bertanya karena saya kira materinya dari Maneko Dapur masih belum tersentuh dan lebih konsen ke Cakra Mandala. Jadi saya harap teman-teman di Ngaji Solasa berikutnya bisa hadir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakuri mungkin yang nanti insya Allah bulan Maret di Kalibari. Gimana woro-woro ya? Masya Allah. Moga Cak Muri Kalibari insya Allah bulan Maret di Pondok Pesantren Kalibari. Moga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perlu saya sampaikan, Kalibari akibat sambut biasanya lah kalau ember ini pula marah disubut, tapi Kalibari dibiungi subut ini suatu berkah yang luar biasa. Kajian-kajian seperti ini pun saya kira sangat perlu juga di Kalibari. Dan kami harap saat nanti harlah resbumi di Kalibari bulan 3 tanggal 3 Bulan sederek sakit rawuh wonten Kalibari. Untuk selanjutnya kalau masalah pertanyaan
Beniki nopo sanjange tiang Jawa niku sedaya itu tergantung adanya. Katosnya pun utah. Ini katosnya harus perlu di riset ulang, di brainwash nanti, riset ulang supaya sing nopo sampah-sampah yang ada di dalam batin kita itu terbuat sehingga bisa melakukan. Saya harap para sepuh, para ustadz, para kiai saged riset, saged sehingga bisa masuk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Monggo. Kita pengenan, menanggapi yang di Mas Ulul, insya Allah nanti di Kalipare itu nyambung kali kadang Gustin. Jadi memang ngajinya itu mungkin bahasanya terlalu bersih dipikir. Jadi hal-hal yang kayak gini dan di sekitar kita itu jarang dipahami, sehingga ini memang perlu ngaji-ngaji kayak begini. Nah, apa yang disampaikan Kiai Haruddin tadi bahwa kami di Les Bumi itu sudah menyusun kurikulum pembelajaran aksara Jawa sama Pegon, ya. Dan itu nanti akan dibawa oleh salah satu teman kita yang dari Unisma, Mas Jos Winaktu, yang pegang kamera itu, untuk nanti disampaikan ke beberapa tokoh di sana. Nah, di Kalipare itu nanti akan ada tidak hanya sosialisasi, tapi bagaimana mengajak para santri untuk mengenali lagi background. Karena ternyata saya kemarin download salah satu serat silsilah Naksabandiyah Al-Qadiriyah. Ternyata penulisnya itu adalah Syekh Usman Gondanglogi. Syekh Usman Gondanglogi itu ada di baratnya Masjid Jami Gondanglogi. Jadi kalau di sana ada Robani itu TK yang jadi nama TK. Nah, itu salah satu yang nulis silsilah Naksabandiyah Qadiriyah. Artinya tradisi pegon, tradisi aksaraan itu sudah kental di lingkungan pesantren, dan itu menjadi PR bagi teman-teman di Les Bumi. Tidak hanya itu, di Belanda kemarin sampai Pak Cariknya datang lagi. Tapi alhamdulillah kayunya sudah datang, tinggal nanti menancapkan saja. Proses penancapan gitu. Penanaman. Nah, itu menanggapi dari Kementerian dan Pak Carik. Monggo pertanyaan dari Mata Unisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firdaus dari Pondokosumo. Saya dari mahasiswa Al-Thariqah Al-Mutabarrah Nahdiyah Unisma. Ingkang kula tangketaken menjadi masalahnya ini masalah internal mata nih. Kula sambatan para nyari kali para senior. Gitu. Kalau saya lihat di NU itu SDM-nya begitu besar. Akan tetapi saya sendiri itu mengurus mantan itu, saya lihat corona saya ya Allah, SDM-nya itu besar. Akan tetapi kayak mau mengundang itu, ya nopo. Di sini geraknya itu di bawah, sedangkan ekonomi kita itu, ya Allah, kenapa itu lah. Ekonomi itu nggak ada gitu loh. Kesulitan, bahkan ngapunten ketua MBJ Pondokosumo itu tidak tahu nama organisasi mahasiswa Al-Thariqah Al-Mutabarrah Nahdiyah. Belum deh, mungkin begitu saja ya. Masalahnya cuma di ekonomi. Kalau SDM-nya ya besar. Soalnya kan Matam kan 2012 baru berdiri di Al-Munawwariyah. Nah, pesannya Habib Lutfi kemarin di Surabaya itu
yang menyentuh hati saya tapi tidak ngapunten tidak bisa merealisasikan itu ngeten. Ojo belakno aku. Begitu. Ya, mungkin itu mawon kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab Mas Nana. Ya itu. Udah bikin serat-serat kalau nota. Mas, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menjadi beban iman kita. Namanya di PBNU saya sendiri bertakut-takut. Kenapa? Bahwa sejarah tidak menyalahkan pendahulu kita. Sebenarnya sejarah Islam ke Indonesia itu termaktub di dalam sejarah bahwa Islam ke Indonesia bersama saudagar, di bawah para saudagar. Jazirah Arab berdagang, terdampar di Demak, terdampar di Aceh, terdampar mungkin di Surabaya, hanya menyebarkan Islam. Artinya ekonomi yang menyebarkan Islam dari Saudi, dari Jazirah Arab masuk ke Indonesia. Tapi begitu NU karena presidennya dulu tidak ke kita, akhirnya ekonomi itu lari ke sebelah. Ini dan gimana peran ulama-ulama itu? Apakah beliau lupa tentang ekonomi? Mungkin beliau mematahkan dulu katanya, terus bisa mungkin dari syariatnya dulu tentang Islam dulu, menguatkan akidah dulu sehingga lupa ekonomi. Kira-kira seperti itu. Ternyata sampai sekarang mulai PBNU yang dulu sampai sekarang Gus Yahya mana kiprah LPNU untuk PJN real. Padahal sejak kami dari orang umum kemudian masuk ke lingkungan pesantren, tahu ada NU dengan organisasi yang besar. Sejak itu kami bertanya, ternyata di PBNU ada LPNU, lembaga perekonomian itu. Mana kok gak tersentuh sampai mana? Tapi sekarang, padahalnya seandainya misalkan dulu, mungkin zamannya yang baru yang masih segar, Romo Yai masih Bosanti, bisa Romo Said Adi Sugro. Misalkan zaman itu lagu-lagunya NU minta proyek, ekonomi, minta proyek, kasih satu SPBU, contoh, kasih agen LPG dari Pertamina untuk menghidupkan NU. Dari hasilnya untuk SBUMI sekian, untuk Banser sekian, untuk sampai sekarang belum ada, diambil oleh klub sebelah. Ini saya bertanya sekarang kemana? Suppose sekarang kan kita punya presiden, wakil presiden dari ini kok belum kemana? Ya bertakut-takut. Akhirnya saya sendiri ngajukan pendirian SPBU sudah turun. Bahkan SPBU di Res Area depannya Rumah Sakit Gading Mitra Kelima itu di ACC.
tahun ini mudah-mudahan SPBU baru yang kami mengajukan izin sebulan yang lalu di depan rumah sakit Veteran Delima Gading, Tarogona ada rest area kecil depan pabrik itu, pabrik pagi itu. Alhamdulillah baru ada WA barusan masuk, izinnya sudah ACC disiapkan dari sendiri Ustaz, dari sendiri. Ya kenapa? Tidak dulu itu PJNU per kabupaten kasih agen LPG dari dulu peluang itu banyak. Kenapa PJNU di pusat kok nggak mengakses? Ini pertanyaan bagus. Nah ini kita apakah padahal Islam ke sini kan dari pedagang, dari bisnis, dari bisnis. Nah ini kelemahan termasuk Ibu Gubernur. Ya kami karena di bidang ekonomi ahli ekonomi. Saya ini ketua operasi pondok pesantren sejawa ini. Ketua operasi pondok pesantren sejawa ini. Kemudian ditunjuk Anda sudah percaya. Begitu mau kasih bantuan gubernur, semua pondok pesantren Pak siap. Dari 1000 pondok itu di Jawa Timur mau dikasih bantuan dikasih. Ini contoh real di lapangan. Kok apa namanya itu banyak perkarahan, bukan andalas bumi kan kesenian dan budaya. Karena ustadznya udah bisnis bumi mau ngawal yang mudah-mudahan. Nah, ada bisnis itu luar biasa itu. Jadi ini baguslah perkara. Siapa tahu anak cucu kita, anak turun kita yang masih muda mudah-mudahan segera menikah dan punya putra jadi ekonom Nahdlatul Ulama. Tapi memikirkan NU-nya dan dipikirkan sehingga ya non sewu ini diambil oleh sebelah yang pinter karena presidennya mulai Soekarno Soeharto rupanya menteri agamanya dan Dignas namanya bukan orang itu. Kira-kira seperti kalau kalian menteri agamanya, menteri Dignasnya, menteri-menteri itu bukan orang kita. Padahal dulu zamannya coba masih masalah. Yang dari tokoh itu yang jadi menteri agama. Sudah. Yai Wahid. Nah itu kan setelah itu sudah diambil kita kalah. Ya itulah kemajuan. Tapi kita menang. Tapi kalau katanya kalau pesantren NU dijadikan satu, itu siapa menang? Itu kan hasilnya itu kalah. Saya dari Muhammadiyah itu punya ratusan triliun. Dan karena manajemennya yang dari dulu sudah presiden zaman mulai Pak Karno, Pak Harto 32 tahun ada di sebelah, sehingga memang hasilnya luar biasa. Itu mudah-mudahan kita doain satu abad ini mudah-mudahan PBNU benar-benar memikirkan ekonomi sama NU sehingga apa yang menjadi karena ini itu ya dapat dari ekonomi ini ekonomi ini. Ini kalau nggak ada ekonomi nggak ada ini, nggak ada LPG-nya kan nggak ada. Tonton itu betul-betul itu mudah-mudahan yang di atas di PBNU memikirkan kami di bawah sebagai yang terdepan bagaimana ekonomi kita dipikirkan sehingga organisasi itu lebih berwibawa dan bermartabat ke depannya. Inilah mohon maaf dan sesungguhnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya kira kita sebelum pertanyaan satu tok nih. Pengalaman Kabupaten ini kalau mewakili teman saya katanya kehabisan kata-kata ya saya jubir
Aku dan gini, yang datang yang isi tadi kok. Gus Irfan, Gus. Sebelum Islam datang, itu kan sudah ada agama tauhid, agama kekayaan. Di Jawa sudah dikenal namanya karma dan sebagainya, aturan Tuhan lah istilah. Terus tadi dengan menyampaikan orang Islam dikirim ke sini 20.000 mati semua, 40.000 mati semua. Padahal itu kan bertentangan dengan aturan ketuhanan. Gitu. Jadi intinya sebelum Islam datang itu Jawa itu sudah beradab, sudah bertuhan. Terus kenapa kok mau bunuh? Iya, kok mau bunuh? Terus kok perlu ada penumbalan dari Syekh supaya katanya tanah ada yang mengatakan tanah Jawa di sini demit, dan sebagainya. Itu penjelasannya siap ditangkap pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, Mas terakhir pun terakhir. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Hasan, panggilan Ashab dari Kota Nurul dan Kosono. Pada aslinya Jepara. Baik, yang saya ingin tanyakan kepada materi terakhir tadi, kebetulan pada tadi terus kebetulan langsung beliau yang memberi materi. Aslinya pertanyaan saya ada dua, cuma yang pertama sudah materi dengan sebelah kiri, yaitu penyebaran Islam itu kan dari Timur Tengah. Nah kemudian dari dulu sampai sekarang itu kan disebarkan ke semua negara seperti itu. Kemudian kenapa Indonesia itu yang paling sukses seperti itu? Pada apa yang diterangkan atau berbicara baik itu ya. Nah saya menduga itu apakah karena letak bentuk peta Indonesia itu terpecah-pecah pulaunya seperti itu. Maksudnya saya membedakan antara yang contoh India sama India. Kalau India kan jadi satu, ngumpul, nggak ada sekatan laut kayak gitu loh. Nah Indonesia kan nyebar, terpisah oleh alam. Apakah menduga saya apakah benar karena terpecahnya pulau-pulau antar pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan, Sulawesi itu yang menyebabkan suksesnya sebaran Indonesia lebih sukses seperti itu? Apakah benar seperti itu? Nah kuncinya itu apa? Perbedaannya sama negara lain. Dan yang kedua itu aslinya pertanyaannya motivasi panjenengan. Tadi saya terbesit panjenengan betul turun di sebar. Terus itu motivasinya nopo. Motivasi Gus betul Mas saya ya, terima kasih terus ya. Atas pertanyaan pada Haji, satu terkait dengan Islam yang terakhir tadi. Ashab. Terakhir. Dia untuk pertanyaan. Sinten. Monggo nanti dirangkum jawabannya. Enggak apa-apa. Tambah Mar. Enggak apa-apa. Mas Dirun. Kau kasih tahu. Kemarin yang di Singosari sampai jam 1. Ayo Mas Dirun, ada pertanyaan dulu. Sambung. Ini pertanyaan tadi terkait Jawa yang berada kok ada perubahan dan sampai meninggalnya di dalam 20.000 dan 40.000 oleh sesuatu tadi. Bagaimana dari konsep dan perubahan seperti apa kok katanya Jawa yang berada dan sudah beragama dan beragama kok seperti itu. Kedua, apakah terkait penyebaran Islam di
Nusantara ini apakah karena terpecah-pecah oleh pulau atau yang bagaimana? Kira-kira seperti itu. Karena ini pertanyaannya cuma itu tadi Gus, Mas Irfan Habibie. Tadi juga ada terkait Gus dan Mas tadi kenapa? Karena itu tandaan Mas tadi Gus. Dan pertanyaan ini sekaligus yang terakhir, jadi nanti sekaligus ditutup oleh closing statement dari jenengan, nanti juga Mas Sabir berkenan menyampaikan, monggo. Tapi ngapunten di bawah bisik-bisik oleh Pak Ketua dan yang lainnya. Waktunya terbatas Gus, 5 menit kotak kira-kira seperti itu. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama ya, ini satu Islam itu aslinya. Nah, itu pemahaman dulu itu dari sejak awal dulu kalau kita baca Quran itu kan sebenarnya Islam itu bukan hanya pas saat Kanjeng Nabi Muhammad itu. Terus misalnya Musa, Isa itu Muslim, Hanifan, Muslimah. Kalau dalam istilah Al-Quran. Jadi Muhammad datang, Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya untuk menyempurnakan syariat Islam. Bahkan saya kemarin itu mencatat di Sholawat Imra itu pembawa syariat ke-6. Itu istilah di teks Sholawat Imra itu yang pertama. Kedua, makanya dulu kados Dzulkarnain yang tadi penyebar itu bahkan jauh sebelum Masehi itu dianggap sebagai penyebar tauhid, penyebar Islam. Sosok Kiai Dzulkarnain tadi menyebarin. Beberapa raja-raja di Pasai itu mengasalkan dirinya bahwa keturunan Dzulkarnain, alias mereka Muslim, mengaku dirinya Muslim tapi Muslim yang masih lama. Sehingga tapi begini, ada salah satu di Al-Quran itu walikulli ummatin fi rasulin. Jadi setiap umat di dunia ini sebenarnya sudah pernah diturunkan rasulnya, pembawa ajaran tauhidnya. Tapi belakangan oleh masyarakatnya kemudian visi tauhid ini kemudian pudar begitu, pudar sehingga perlu mendatangkan lagi. Misalnya kayak perang Korowain itu datang langsung mentahkik di sini, ajaran di sini, apakah ini ajaran tauhid pertama. Kedua, kalau ajaran tauhidnya sudah nyimpang, itu kemudian dibeneri lagi, diselaraskan dengan syariat ke-6 yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Kira-kira gitu. Makanya kalau dulu visinya bukan para wali itu tidak menggusur budaya yang lama. Jangan-jangan di budaya ini ada ajaran tauhidnya. Makanya nanti cerita Mahabharata dan lain sebagainya tadi oleh para wali justru dibikin wayang. Yang kalau nanti visi yang sudah menyimpang yang kemudian dibenerin di cerita wayang, alias dibenarkan tauhidnya, terus disesuaikan dengan syariat yang datang yang baru. Alias pasti sudah ada penyimpangan, sudah ada macam-macamnya itu, kemudian ini datang syariat baru, kemudian disempurnakan lagi, digandolkan lagi dengan sistem tauhid yang dibawa paling akhir oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Itu yang pertama ya. Sehingga visinya nggak nolak-nolak kayak Muslim hari ini misalnya, oh ini dari Hindu, ini bukan itu. Tapi karena kebenaran itu tidak datang dari Tuhan, nggak bisa. Seluruh kebenaran itu pasti datang dari yang satu. Gitu. Visinya begitu. Sehingga nanti perlu ada syariat baru yang mengatur ini agar kita bisa jadi umat pertengahan, umat al-wasatah, yang menengahi nilai-nilai yang bisa jadi bagus tapi sebenarnya ekstrim. Misalnya begini, ada ajaran Nabi Isa itu misalnya Anda kalau ditampar pipi kanan Anda, kasihlah pipi kiri Anda. Itu ajaran yang sangat mulia. Tapi sekarang saya tanya, kalau anak Anda dibunuh, Anda rela memaafkan? Mungkin nggak sanggup. Ada orang yang sanggup, ada orang yang tidak sanggup.
Anakku dilarang yo, kudu balas larang. Nah akhirnya Islam datang itu membawa syariat yang lebih adil. Kalau matanya dibalas mata, pipi ya kalau kamu ditampar ya balas tampar gitu. Tapi jangan berlebihan kata Al-Quran. Kalau bisa maafkan, baru begitu. Nah ini ajaran wasaton, ajaran wasatiyah yang ditekankan oleh syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Sehingga dulu saya bayangin memang sudah ada penyimpangan begitulah ya di dalam tradisi masyarakat ini. Dan ini saya perlu katakan bahwa teori tentang bahwa agama kita tauhid yang bernama Kapitayan itu orang yang pertama kali menyorongkan teori itu Pak Kiai Agus Nurul. Jadi dengan segala upayanya saya respect banget, tapi itu pun sebenarnya hanya teori. Maksudnya teori itu kita bisa uji apakah itu benar atau salah. Jadi dari sudut keilmuan seperti itu ya. Jadi bisa jadi juga nggak seperti itu, gitu loh. Maksudnya ini kan teori. Nah kalau kita meyakini seperti itu nggak apa-apa. Nah yang kedua terkait tadi laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua laisa kamitslihi, dulu sebenarnya kalau saya lacak-lacak, dulu itu orang Jawa menyebut Tuhan itu sebagai tan keno piniro ngopo, tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa dikoyokan. Koyo ini duduk, koyo ini duduk. Alias tidak ada syarik, la syarika lahu, tidak ada syarik padanan atau laisa kamitslihi, nggak ada misal atasnya. Koyo ini duduk, koyo ini duduk, pokoknya duduk semua. Atau lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak ada yang sekufu dengannya. Kufunya ini kayak ini sepadan dengan ini enggak. Makanya dulu orang Jawa menyebutnya layu kayaku. Itu istilahnya apa? Layu kaifu sebenarnya. Layu kaifu itu bila kaifa kalau bahasa Arabnya. Bila kaifa itu bagaimana? Bagaimananya itu saya nggak tahu, nggak bisa dibagaimanakan. Makanya itu sebenarnya perumpamaan-perumpamaan yang sebenarnya muncul sudah pada masa Islam, bukan di zaman ini. Jadi tan keno piniro ngopo, tan keno kinoyo ngopo itu nulisnya para wali yang sudah dijawakan. Hanya terjemahan la syarika lahu, laisa kamitslihi syai'un. Tapi laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dia itu sami mendengar, basir itu melihat. Kalau Tuhan itu maha melihat kan diserupakan dengan kita. Seperti kita melihat. Jadi dia itu tidak seperti, tapi sekaligus seperti. Itu loh ceritanya. Di Tuhan itu apa? Hadis, tapi sekaligus Tuhan itu tasbih, sekaligus tanzih. Dia harus disisikan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia maha yang mengatasi, nggak bisa didiskusikan. Tapi dia harus juga maha yang bisa didekati, yang kita panggil tiap hari dalam doa kita agar dia hadir. Jadi Tuhan itu dekat, tapi sekaligus jauh, tapi sekaligus dekat. Begitu kira-kira. Jadi agar dia terus menerus dalam tadi maha sucinya, yang terus menerus disucikan dari prasangka-prasangka kita. Nah, mungkin terserah, saya itu di Jogja itu sering dipanggil Mas Nyai, ada yang menyebut Gus, ada yang Mas monggo terserah. Tapi saya sendiri sebenarnya wis kakean Gus, wis kakean Kiai, disebut Kiai juga enggak masalah. Mboten napa-napa, nek kula pun mboten napa-napa. Insyaallah mboten napa-napa kula. Nah, yang terakhir, kenapa perbedaan-perbedaan tentang Islam di sini itu menurut saya ringkas. Kenapa Islam kita berbeda di sini? Karena yang menyebarkan di sini pendekatannya berbeda. Pendekatannya apa? Kearifan. Pendekatan orang dari para penyebar Islam, para wali ini kan sudah arif, sudah mencapai ma'rifat.
Makanya menyebarkan Islamnya agak berbeda. Islam yang sedikit agak utuh, pendekatannya dengan hikmah dan kearifan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nanti ada yang pendekatannya pakai wajadilhum billati ya hasan, pakai dibal. Ada yang mau itu hasanah, pakai bukti teks. Dalil itu biasanya orang Arab. Ada yang ulama pernah bagi gini, kalau orang Arab itu orang Islam Arab itu mendekati mengajarkan Islam dengan teks, lebih kepada teks. Ada orang yang di Maghrib, di Maghrib ya, di Barat Andalusia itu pendekatannya pakai jada, kekuatan argumentasi. Nah di sini pendekatannya pakai hikmah, pakai kearifan. Makanya orang di sini nggak pernah tanya dalil. Nah katanya Mbah Mun boleh kok. Kita lihat sosok, kita lihat teladan. Jadi nggak perlu dalil sebenarnya. Ini orang ini boleh kok. Akhirnya pendekatan Islam kita akhirnya jadi agak berbeda. Akhirnya menerima. Makanya kita kenal istilah kearifan budaya. Produk penerjemahan Islam yang dilakukan oleh para wali bukan rumus hitam putih, tapi pendekatannya sudah menyebar dalam kearifan budaya kita. Itulah ajaran mereka, itulah inspirasi para wali. Harusnya kita oleh bumi ini memiliki itu lagi, pendekatan Islam yang sudah sampai kepada makrifatnya. Ojo balik mengenai syariat itu hanya tahapan menuju ke arah hakikat, kira-kira begitu. Nah dari sana mungkin hasanah inilah yang saya kira tanggung jawab terbesar oleh bumi. Tanggung jawab terbesar Nahdlatul Ulama yang Islamnya masih utuh, yang lainnya itu sudah hilang. Di Wahabi itu teman-teman Wahabi Sufisme itu sudah bid'ah, tasawuf itu. Di Muhammadiyah itu Sufisme tinggal tasbihun nafs, pokoknya dibersih-bersihin gitu. Kita itu masih kaya lah, ini ilmunya ini kemana ini teman-teman Nahdlatul Ulama ini? Ayo diilmu kembali lagi dengan membaca kearifan yang dulu ditinggalkan oleh para wali kita. Nanti insya Allah dengan cara itu kita akan berdaulat sebagai bangsa. Kitalah yang melahirkan Indonesia. Kearifan yang muncul dan itu disebut kok di Pancasila kita, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan. Panduan kita itu hikmah, bukan hitam putih. Syariat hitam putih itu makomnya anak-anak itu hitam putih. Kira-kira gitu loh. Pandainya orang dewasa itu hikmah. Bukannya nggak penting loh, hitam putih itu penting, sekali lagi penting. Tapi selama kita terus-menerus berislam, kita harus meningkat kepada level hikmah. Dan saya kira pendekatannya para wali itulah yang membuat kita berbeda Islamnya. Orang Arab kalau ceramah itu nadanya juga, kalau nggak marah nangis. Di sini orang ceramah, kiai-kiai kita bisa guyon. Itu memanusiakan, itu pendekatan kearifan itu. Sehingga berislam kita itu berbeda. Sehingga kita bisa menerima negara Republik Indonesia itu sesuai dengan Islam. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi tiba-tiba ketika sambut, jadi mungkin hanya sekedar pengingat kalimat Mas Irfan mengatakan semoga malam ini kita mendapatkan Nur Muhammad. Sebenarnya kalau kita tidak ngaji pun sebenarnya kita tidak tahu karena ada Nur Muhammad di diri kita. Cuma memang kita perlu pangiling-iling. Entah pangiling-iling itu lewat dengkul ketemu dengkul, sikut ketemu sikut, batuk ketemu batuk,